Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Rahman Nisa Ferdana. Pada kesempatan kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hengki Satria SPD MPD. Saya dari kelas 6A Senra Tasik, program studi pendidikan kesenian Senra Tasik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rahmanisa Ferdana sebagai klien dan ditemani dengan adik saya Taufik Setia Ferdana sebagai pemecah masalah pada bincang-bincang kita kali ini. Adik saya Taufik Setia Ferdana. Nah, pada perbincangan kali ini saya akan membahas tentang klien wedding organizer saya yang tidak melunasi hutangnya. Ingat, waktu kakak punya job tahun kemarin, tapi adik saya waktu itu sedang sibuk ujian ya? Iya, sedang sibuk ujian semester, persiapan. Ya, pokoknya ujian semester atau ujian tengah semester. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Rahmanisa Ferdana mempunyai satu usaha atau bisnis, yaitu wedding organizer yang bernama Nisa Queen Wedding Organizer, yang berdiri sudah lumayan lama juga, karena awalnya itu dari ibu saya yang mendirikan, lalu turunlah kepada saya, dan sekarang sayalah sebagai owner Nisa Queen Wedding Organizer. Sebenarnya adik saya ini juga selalu terlibat dalam setiap job wedding organizer kami, ya kan? Iya. Kami selalu pokoknya dia paham lah, adik saya ini paham tentang job-job yang ada. Namun apabila dia ujian atau ada kesibukan lain, ya dia tidak kami ikut sertakan, tidak saya ikut sertakan. Jadi ceritanya itu pada bulan Maret tahun 2021, berarti tahun yang lalu ya, sekarang udah tahun 2022. Iya. Waktu itu saya menerima job wedding organizer, dan mereka datang ke rumah. Mempelai pria itu orang Jakarta, dan mempelai wanita itu orang daerah saya, daerah tempat saya tinggal ini. Dia memilih saya rincikan lah apa-apa saja yang ingin mereka mau, paket apa saja yang mereka mau. Jadi mereka memilih dan menentukan paket yang 30 juta, dan mereka merincikan, ya kan? Iya. Waktu itu adik saya juga ada di sini, cuman dia tidak ikut waktu hari H. Iya, sebagai tim dokumentasi apabila klien untuk mengecek perincian wedding. Ya, dokumentasi, dan ya itulah, kalau misalnya dia mengikuti atau ikut serta dalam job kami. Nah, setelah hari mereka, saat keluarga itu datang, ya mereka memilih paket yang 30 juta. Berbincanglah apa-apa saja yang dibutuhkan, rincian apa lagi yang perlu ditambahkan, item-item apa saja lagi. Jadi mereka itu di dalam rincian 30 juta itu mereka memilihlah dekorasi nasional untuk di luar rumah, pelaminan adat Melayu Riau untuk di dalam rumah, lalu fotografer, videografer, catering, tenda, dan lain sebagainya. Pokoknya ya rinciannya untuk paketan yang 30 juta itu. Lalu di pertemuan selanjutnya mereka datang lagi ke rumah atau ke butik saya, ke WO saya di daerah tempat saya tinggal. Mereka menentukan baju-baju apa saja yang mau mereka kenakan. Make up juga dari saya, baju-baju itu 4 pasang, baju pengantin itu dari wedding organizer kami juga. Pokoknya bisa dibilang lah mereka ini memilih paket wedding organizer yang standar, namun ya cukup lengkap, tapi yang reguler. Lalu langsung saja di hari kedua mereka datang itu langsung fitting, karena mempelai pria ini kan orang luar pulau ya, maksudnya orang Jakarta, bukan orang daerah di tempat. Jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik langsung saja fitting. Nah, fitting lah. Dan mempelai wanita ini badannya sedikit berisi, agak gemuk lah. Jadi
baju-baju itu lumayan harus dirombak atau harus dibesarkan atau gimana gitu. Nah, jadi harus perlu kerja yang lebih lagi. Lalu selanjutnya mereka ingin datang lagi. Saya katakan di chat apa di telepon waktu itu, gini aja Kak, Bu, 2 orang kan yang berurusan sama saya masalah ini, mempelai wanitanya dan ibundanya. Gini aja Kak atau Bu, transfer aja DP-nya. Namun mereka menawarkan gimana kalau datang aja Kak, langsung fitting sekali lagi, jadi besok nggak perlu fitting lagi katanya. Ya udah, waktu itu dia datang kan ke rumah. Iya, datang bersama ibunya untuk fitting. Ya ramai itu, papanya, keluarganya, om tantenya juga dari Jakarta datang ke WO kami. Iya, untuk melihat pakaian yang dikenakan untuk acara pernikahannya gitu. Lalu fitting lah, oke, sudah fix baju apa saja yang dipakai, sunting, aksesoris dan sebagainya fix. Lalu mereka membayar DP cash sebesar 5 juta. Dengan artian berarti masih ada sisa 25 juta lagi. Lalu setelah itu, oke, sudahlah, berlanjutlah di acara selanjutnya, yaitu hari pernikahan. Nah, jadi kalau di daerah saya itu daerah Melayu ya. Daerah Melayu berarti harus banyak rentetan acaranya. Iya. Acaranya bukan hanya akad nikah dan bukan hanya resepsi. Ada malam berinai, ada berandam, ada mandi tolak bala, dan itu pokoknya harus berurutan karena ada acara adat Melayu gitu. Namun kegiatan kami berjalan dengan lancar, terus ya sesuai lah, mereka juga pasti tentunya puas, saya jamin mereka puas dengan wedding organizer kami. Tenda juga sudah pas, dekorasi sesuai dengan konsep yang mempelai pengantin pria dan wanita inginkan, dekorasi pelaminan dalam rumah oke, dan semuanya pokoknya tidak ada masalah, tidak ada komplain. Kami memberikan hak mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan paket 30 juta itu. Nah, masalah mulai muncul setelah selesai hari H. Jadi biasanya kita kalau misalnya job pengantin kami itu, misalnya hari ini selesai acara misalnya jam 5, itu malam mereka sudah sibuk minta nomor rekening untuk transfer melunasi, atau besoknya orang tua mereka itu udah datang ke rumah atau ke WO kami untuk melunasi hutang yang belum dilunasi, karena kami sudah memberikan hak mereka, sudah mensukseskan acara dan kegiatan wedding mereka. Ya itu tentunya kesadaran pada diri mereka juga ya, harusnya mereka juga memberikan hak kepada kami, yaitu melunasi hutang yang belum dilunasi. Jadi waktu itu dia masih datang ke rumah, membantu mengantar barang-barang yang misalnya box wedding atau apa gitu. Pokoknya masih baik-baik lah, masih ngobrol, masih terima kasih ya dek, itu kedua orang tuanya, makasih sudah sukseskan acara. Pokoknya semua berjalan dengan baik, nggak ada yang aneh. Nah, kebesokannya kok nggak ada ya tanda-tanda kan? Nggak ada tanda-tanda dia mau ngechat gimana ya, minta nomor rekening, ingin atau bertanya duluan lah, misalnya bisa rekeningnya mana mau dikirim untuk dilunaskan. Nggak ada. Jadi kami heran, oh mungkin masih sibuk karena mereka memang membawa keluarga dari Jakarta itu memang satu keluarga besar. Jadi mungkin keluarga yang di Siak ini lagi sibuk, belum sempat mau ke rumah atau ke WO kami, atau belum sempat lah memikirkan masalah itu. Tapi kami sudah sedikit ada yang mengganjal gitu kan. Sudah aneh, soalnya nggak pernah seumur hidup saya menjalankan usaha ini, belum pernah seperti ini. Sudah 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, 1 bulan berlalu ya kan. Mulailah admin saya ngechat di DM Instagram, di chat WhatsApp, di Messenger Facebook. Jadi kami itu sudah berteman dengan keluarganya semua, sudah berteman. Itu saking baiknya
kami ngobrol waktu hari H acara. Jadi saking baiknya itu semua sosial media keluarga pengantin dan pengantin itu sendiri kami follow, kami pertemanan itu pokoknya di FB dan di Facebook atau di WA. Nah, tapi mereka mulai aneh, mereka nggak balas padahal online. Kita pasti punya feeling kan, aduh ini sepertinya nggak ada niat baik dari pengantin ataupun dari mempelai, dari keluarga mempelai pengantin. Oke, berlalulah 1 bulan berlalu, masih diam kami karena ya job-job yang lain juga masih banyak kan maksudnya, tapi tentunya kami juga berharap mereka melunasi, ya kan? Iya. Tidak mungkin 25 juta kami sia-siakan begitu saja, karena itu juga tentu merugikan wedding organizer. Setelah beberapa bulan masih tidak ada niat baik dari pihak mempelai wanitanya ataupun mempelai prianya. Keluarganya, keluarga besarnya juga sangat-sangat tidak ada niat baik. Jadi saya sendiri, bukan admin saya saja, saya sendiri yang sebagai owner selalu menghubungi mereka baik di Facebook, di Instagram, di chat. Namun pernah mempelai wanitanya membalas seperti ini, maaf kak, kami sedang sibuk bolak-balik Siak Jakarta, mohon sabar, insya Allah secepatnya kami transfer. Namun sampai saat ini di tahun 2022 mungkin mereka masih bolak-balik Siak Jakarta, ya kan? Iya. Sehingga mereka belum sempat, dan mungkin ATM mungkin langka atau mungkin mereka nggak ada yang banking, nggak tahu. Yang penting sampai sekarang sama sekali nggak ada mereka melunasinya. Namun pada bulan apa ya, pokoknya September, pokoknya masih tahun 2021. Jadi ayah saya bilang sama ibu saya, ya udah gimana kalau kita ke rumahnya. Jadi ke rumahnya lah kami, mereka masih kontrakan di sebuah kontrakan di daerah saya. Namun tetangganya bilang bahwa mereka sudah bercerai, ya kan? Iya. Tapi nggak tahu sih itu benar-benar bercerai atau gimana. Ya kami hanya menangkap info dari tetangga, dan rumahnya memang kosong, dan mereka juga jarang update foto di Instagram atau di Facebook. Mereka hanya online, tapi ya kami tidak tahu lah mereka ada di mana gitu. Setidaknya kalau mereka update story, snapgram atau gimana, kita tahu kan dia lebih di Jakarta atau di Siak gitu. Tapi nggak ada. Jadi gimana ya, gini. Jadi ada keluarganya orang daerah kami juga. Kami tanya, mereka memang sedang ada masalah, tapi ya dia nggak bilang sih orang mereka bercerai. Jadi ya udah, kami nggak ada sih mau berantem atau mau ngamuk atau mau gimana, enggak. Sangat tidak mungkin bagi wedding organizer kami seperti itu. Kami hanya ingin niat yang baik. Jika mereka sudah punya niat yang baik, tolong sekali lunasi hutang mereka dengan wedding organizer kami. Itu saja niat kami. Setelah itu, oke, masalah kita selesai. Tidak ada masalah apa-apa dan tidak akan kami ungkit. Lalu kembali lagi admin saya ngechat terus, dibalas sama mempelai pria. Tidak ada juga jawaban. Jadi ibu saya bilang ke ibu, ke ayah, gimana ya bu, gini pokoknya cerita. Jadi kedua orang tua kami bilang bahwa ya nggak apa-apa lah, gimana, berarti bukan rezeki. Mau kita ngamuk pun, mau kita gimana pun, yang ada nanti justru jadi bumerang untuk diri sendiri. Setidaknya kalau rezeki kita bukan ada di tangan mereka, mungkin rezeki wedding organizer saya ada di tangan orang lain. Jadi itu yang ibu saya sampaikan. Namun sebenarnya ya gimana ya, uang wedding digunakan untuk membayar anggota, ya otomatis itu uang saya, berarti acara saya dong, ya kan? Tapi ya udahlah. Nah, sekarang saya bersama adik saya yang pada saat job itu kebetulan dia sedang tidak bisa ikut karena suatu hal. Jadi saya gimana ya, Dek? Menurut adik saya, pemecahan masalah yang baik gimana? Kalau dari permasalahan tadi, namanya juga usaha, setiap usaha apalagi di wedding
pasti ada efeknya itu seperti Resiko. ya ada resiko, resikonya kan. ada keuntungan, ada kerugiannya. Kayak keuntungannya bisa jadi kita dapat link lebih banyak, dan tuh info-info atau dekorasi kita dilihat orang. Namun kerugiannya dari belakang kita bisa lihat, kadang-kadang ada juga orang yang tidak tahu, bayarnya lambat lah, dari DP-nya seharusnya kita 10%, namun 50%. ya 50%, namun kita setengahnya lah. Karena lihat dari Oh iya, misalnya 30 juta, jadi biarin dia tuh, kita minta dia DP-nya 15 juta atau 20 juta gitu. Nah. Oh iya, betul. Itu pelajaran buat saya. Masa dia pilih pakai 30 juta, saya minta Iya. 5 juta. Karena Ya, nggak masuk akal juga kan. Karena nggak kepikiran, karena nggak pernah kayak gitu. Iya. Tapi semenjak kejadian ini, jadi kita lebih was-was. Evaluasi lah untuk wedding organizer kita juga. Pokoknya ya, usaha tidak mungkin untung terus, ya kan? Iya. Karena setiap usaha juga pasti ada kerugiannya. Resiko yang kita ambil. Setiap langkah usaha kita, setiap pilihan usaha kita harus siap dengan resiko yang kita alami gitu. Ya, betul. Dan tidak jauh-jauh juga harus sabar. Ya, benar. Sabar poin utama. Karena kalau nggak sabar, nggak akan bisa. Ya, jadi itu juga betul, karena kerugian suatu usaha itu tidak mungkin untung terus, suatu saat pasti ada ruginya. Namun 25 juta itu insya Allah akan digantikan dengan 25 juta yang lain di job-job yang lain, insya Allah. Ya, begitu juga yang ayah ibu saya katakan, ya kan? Oke, sampai di sini podcast atau perbincangan kita kali ini tentang klien wedding saya yang tidak melunasi hutangnya hingga sekarang. Tapi tidak masalah, tapi mohon niat baiknya apabila sudah berniat ingin melunasi, mohon saya masih bersedia menerima pelunasan Anda. Oke, tapi jika ada suatu hal yang mungkin Anda tidak memungkinkan, ya gimana, saya harus sabar aja, ya kan? Iya. Insya Allah akan Allah gantikan dengan rezeki yang lebih banyak, dengan job yang lebih banyak, dengan 25 juta yang lebih banyak. Oke, tapi saya mohon jangan seperti itu lagi dengan orang-orang yang lain, karena seorang yang sudah memberikan, gimana ya, sudah melaksanakan dan mensukseskan kita berilah, ya. Susah mau ngomong, ya pokoknya sampai di sini aja. Itulah yang bisa kami bincang-bincangkan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya tentang klien wedding saya yang belum melunasi hutang weddingnya. Namun sampai berjumpa di perbincangan selanjutnya, mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang berikutnya juga. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.